Perkenalkan, nama saya Aldi Ardiansa dengan NPM 25160411140. Pada kesempatan kali ini, saya bersama dengan kelompok saya akan mempresentasikan hasil dari tugas mata kuliah sosiologi terkait dengan perubahan pola konsumsi pangan. Pada tugas kali ini, saya dan kelompok saya mengambil metode wawancara yang kami lakukan di lokasinya itu sekitaran lingkungan FISIP Unila. Wawancara yang kami lakukan bersama dengan 3 sumber yang merupakan mahasiswa dari Ilmu Administrasi Negara, yaitu Safia Askia, Pertiwi Herdalena, dan juga Fadil Adibrata. Selanjutnya mengenai pembahasan akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Perkenalkan, nama saya Junianto dengan NPM 2516041135. Di sini saya akan mempresentasikan terkait hasil analisis dari wawancara ketiga narasumber. Ketiga narasumber tersebut menunjukkan bahwa masih ada mahasiswa yang lebih memilih untuk makan makanan tradisional karena alasan kesehatan dan hemat biaya. Mereka hanya mengonsumsi makanan cepat saji sesekali atau dalam jangka yang pendek. Nah, hal tersebut terjadi karena masih adanya rasa sayang terhadap kesehatan diri sendiri dibandingkan sekedar untuk mengikuti tren dan mencoba hal yang baru. Nah, beberapa mahasiswa yang diwawancarai memaknai makan makanan bukan hanya sekedar untuk menikmati rasanya, tapi juga untuk menjaga pola hidup dan kesehatan tubuh mereka. Berbicara terkait dengan pola konsumsi pangan, pemerintah telah melakukan upaya untuk melindungi kesehatan masyarakat, yaitu dengan melalui Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 30 Tahun 2013 yang mana mengatur tentang pemberian label kadar gula, garam, dan lemak serta pesan kesehatan terhadap produk pangan olahan dan siap saji. Nah, kebijakan tersebut mengatur agar pabrik industri menginformasikan seluruh kandungan gula, garam, dan lemak pada setiap produknya, serta mewajibkan untuk memberikan label pangan olahan yang berbunyi konsumsi gula yang lebih dari 50 gram, natrium yang lebih dari 2000 mg, atau lemak total lebih dari 57 gram per hari, beresiko untuk menciptakan penyakit hipertensi, stroke, diabetes, dan serangan jantung. Hal ini menjadi gambaran bahwa penyebab kematian sudah beralih dari penyakit menular ke penyakit yang tidak menular. Pola perilaku mengonsumsi makanan yang mengandung gula, garam, dan lemak berlebih menjadi salah satu pemicu semakin banyaknya penyakit tidak menular yang terjadi pada anak di usia muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Prawira Putropo dengan NPM 251641120. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perubahan pola konsumsi yang terjadi dalam masyarakat. Jadi faktor utama perubahan pola konsumsi yang terjadi dalam masyarakat yaitu dikarenakan era digitalisme yang semakin berkembang dengan adanya media sosial seperti TikTok dan Instagram yang menyajikan beberapa tren makanan yang sedang viral, membuat masyarakat itu penasaran dan ingin mencoba makanan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan pergeseran pola konsumsi masyarakat yang tadinya biasanya mengkonsumsi makanan tradisional menjadi beralih ke mengkonsumsi makanan modern. Hal ini tentu dapat mempengaruhi pergeseran budaya lokal, karena budaya lokal kita tergeser dengan makanan modern yang sedang viral di media sosial. Hal ini dapat dicegah dan diatasi dengan cara kita melestarikan makanan tradisional dengan mengupload tentang makanan tradisional juga. Jadi di media sosial bukan hanya sekedar mengupload makanan yang sedang viral dan sedang tren, namun juga sebaiknya mengupload
tentang makanan-makanan tradisional yang tentunya tidak kalah enak dengan makanan modern. Jadi sekian eh, dari saya tentang pola perubahan konsumsi pada masyarakat. Perkenalkan, nama saya Rehan Mani Pratama dengan NPM 2516041143 kelas reguler D. Jadi, faktor perubahan pada pola konsumsi masyarakat yaitu dipengaruhi oleh berbagai aspek. Perubahan yang pertama yaitu urbanisasi. Urbanisasi yaitu perpindahan penduduk pedesaan ke wilayah perkotaan. Yang kedua adalah ekonomi. Tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perkotaan yang menyebabkan biasanya terjadinya pola konsumsi masyarakat yang berbeda. Ketiga adalah perubahan teknologi. Seiring berjalannya waktu, perubahan teknologi dan teleportasi sangat berpengaruh di era sekarang. Masyarakat perkotaan sekarang cenderung lebih memilih berbelanja, berkomunikasi sesama, menggunakan telepon dengan jarak jauh. Yang keempat adalah kebijakan pemerintah. Regulasi terkait lingkungan, perubahan tata kelola kota, perpajakan, dan kebijakan sosial dapat menjadi pemicu perubahan pola konsumsi pada masyarakat juga. Lalu yang kelima adalah kebudayaan. Kebudayaan kota dan tren itu sangatlah berpengaruh pada pola konsumsi masyarakat di era sekarang ini. Selanjutnya ada dampak perubahan pola konsumsi. Perubahan pola konsumsi masyarakat di era modern memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan makanan. Yang pertama, ada kesehatan masyarakat. Banyak makanan modern memiliki kandungan tinggi gula, garam, dan lemak. Remaja menjadi kelompok yang paling rentan karena sering terpapar konten makanan viral. Yang kedua, ada melemahnya konsumsi makanan tradisional. Pergeseran minat masyarakat ke makanan modern menyebabkan makanan tradisional semakin jarang dikonsumsi. Hal ini tidak hanya mengurangi eksistensi kuliner tradisional, tetapi juga dapat mengancam keberlanjutan budaya lokal. Yang ketiga, ada mendorong pertumbuhan ekonomi dan UMKM kuliner. Walau memberi dampak negatif, perubahan pola konsumsi juga mendorong pertumbuhan industri kuliner modern. Banyak UMKM baru muncul karena tren makanan viral. Promosi online sangat membantu pelaku usaha dalam mendapatkan konsumen. Dan yang keempat, ada munculnya inovasi dan diversifikasi makanan modern. Pola konsumsi masyarakat yang lebih menyukai makanan yang praktis, cepat, dan mengikuti tren membuat pelaku usaha kuliner berlomba-lomba menciptakan inovasi baru. Media sosial tidak hanya mempengaruhi pilihan makanan mahasiswa, tetapi juga mempercepat siklus tren kuliner baru di masyarakat. Hal ini membuat perkembangan makanan modern semakin pesat. Jadi itu tadi adalah pembahasan terkait dengan perubahan pola konsumsi pangan pada masyarakat. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah perubahan pola konsumsi pangan merupakan sesuatu yang sudah pasti terjadi dan tidak dapat kita hindari. Berubahnya pola konsumsi pangan dari pangan tradisional menuju pangan modern tidak selalu menjadi hal yang buruk, karena itu kembali lagi kepada apa yang kita konsumsi. Pangan tradisional tidak selalu memberikan efek yang positif, begitu juga dengan pangan modern tidak selalu memberikan efek negatif. Semua kembali pada apa yang kita konsumsi. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan penugasan dari perubahan pola konsumsi pangan pada masyarakat. Apabila ada kata yang kurang atau tidak benar, mohon dimaafkan. Selebihnya kami ucapkan terima kasih karena telah mendengarkan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.